Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama Bapak Aestu Putra Pamungkas. Dan nama Bapak Agus Ardani. Kami berdua yang akan menemani kalian belajar materi seru hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Mari teman-teman semua, kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, tampaknya semuanya bersemangat ya. Betul sekali Pak Estu. Coba tengok kanan kiri kalian. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Wah, ternyata lengkap ya. Luar biasa untuk kelas ini. Sebelum masuk ke materi nih, Pak Estu mau tanya. Setiap hari kita menyalakan lampu, menonton TV, atau mengisi daya HP menggunakan listrik. Kira-kira, apakah kalian ada yang tahu dari mana sih asalnya listrik yang kita gunakan setiap hari itu? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, hari ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mendefinisikan apa itu sumber energi dan macam-macam bentuknya. Yang kedua, memahami perubahan bentuk energi di sekitar kita. Lalu, yang ketiga, kita akan berdiskusi nanti tentang pentingnya menghemat energi. Dan yang terakhir, kalian nanti akan diajak main membuat skema atau model perubahan energi sederhana dengan kreatif. Nah, kita kan sering nih mendengar kata energi. Tapi, apa sih sebenarnya energi itu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Bayangkan nih teman-teman, tanpa adanya energi, tidak ada satupun benda di alam ini yang bisa bergerak, menyala, atau bahkan bisa terjadi. Nah, secara umum, jenis sumber energi itu dibagi menjadi dua teman-teman. Untuk yang pertama adalah energi terbarukan yang ada pada slide berwarna biru ya. Contohnya di situ ada matahari, angin, dan juga air. Dan yang kedua adalah energi tak terbarukan. Ada pada bagian warna coklat ya. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya ada macam-macam bentuk energi. Yang pertama ada energi panas, contohnya yaitu ada api. Dan yang kedua ada energi cahaya, contohnya ada lampu. Dan yang ketiga ada energi bunyi, contohnya yaitu lonceng. Dan yang keempat yaitu energi gerak, contohnya pada aktivitas kita. Yang kelima itu ada energi kimia, contohnya ada baterai. Dan yang terakhir itu energi listrik, contohnya yaitu pada stop kontak yang sering kita gunakan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, sumber energi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada terbarukan, dan yang kedua itu tidak terbarukan. Untuk penjelasan yang lebih awal, kita mempelajari yang terbarukan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, sekarang kita akan mempelajari apa itu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Misalnya, energi dari matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber energi ini bersahabat dengan lingkungan karena tidak menciptakan polusi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Estu. Sekarang
kita akan belajar lebih mendalam ya teman-teman. Yang pertama, ada energi matahari yang tadi disebutkan bahwa energi matahari merupakan energi yang terbarukan. Energi matahari dapat diubah menjadi listrik melalui panel surya. Listrik yang dihasilkan dari panel surya dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu dan perangkat elektronik lainnya seperti mencarger HP dan lain sebagainya. Selain matahari, ada juga energi angin. Angin dapat diubah menjadi energi listrik melalui penggunaan kincir angin yang umumnya terdapat di daerah yang memiliki angin yang cukup kencang. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada energi air. Energi ini yang berasal dari aliran air seperti sungai dan air terjun yang dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air yang biasa kita sebut dengan PLTA untuk menghasilkan listrik. Nah, tadi kan udah disebutkan macam-macam energi terbarukan. Sekarang kita akan mempelajari kelebihan dari energi terbarukan. Yang pertama, sumbernya tidak terbatas dan dapat diperbaharui. Yang kedua, tidak tergantung pada satu sumber energi. Yang ketiga, ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi. Dan yang terakhir, dapat menciptakan lapangan kerja baru. Setelah kalian tahu bahwa ada kelebihan dari sumber energi terbarukan, sekarang kita akan menuju ke kekurangan dari energi terbarukan. Yang pertama, yaitu biaya awal dari pembangunan infrastruktur yang sangat tinggi. Yang kedua, produksi energi terpengaruh oleh kondisi cuaca. Dan yang terakhir, teknologi penyimpanan energi masih perlu dikembangkan. Nah, sekarang kita beralih ke jenis sumber energi yang kedua, yaitu energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan merujuk pada sumber energi yang memiliki keterbatasan jumlahnya, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Proses pembentukan kembali sumber energi ini memakan waktu yang sangat lama. Untuk yang pertama, yaitu minyak bumi. Energi minyak bumi ini yang bersumber dari fosil tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan juga pembangkit listrik, seperti pada gambar. Lalu ada batu bara. Batu bara adalah sumber energi fosil yang dihasilkan dari tumbuhan yang terkubur jutaan tahun lalu dan digunakan untuk menghasilkan listrik ketika dibakar. Untuk yang selanjutnya yaitu gas alam. Gas alam terbentuk dari sisa-sisa organisme yang terkubur selama jutaan tahun. Terdiri dari metana dan digunakan sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan. Nah, tadi kan sudah disebutkan jenis-jenis energi tidak terbarukan ada apa aja. Sekarang kita akan mempelajari ada apa aja sih kelebihan energi tidak terbarukan. Yang pertama, harga energi cenderung lebih stabil dibandingkan energi terbarukan. Kemudian, teknologi produksi sudah mapan dan teruji. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar secara instan. Setelah kalian tahu apa kelebihan dari energi tidak terbarukan, sekarang kita juga akan tahu apa sih kekurangan dari energi tidak terbarukan. Jadi, kekurangan energi tidak terbarukan yang pertama ada sumber daya fosil terbatas dan akan habis. Yang kedua, proses produksi menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya. Dan yang terakhir, polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil dapat membahayakan kesehatan bagi manusia dan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan mempelajari
mengenai perubahan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk. Setelah ini kita akan mengetahui bersama-sama contoh-contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertama yaitu perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya saat ibu kalian menyetrika baju. Nah, setrika itu merupakan contoh dari perubahan bentuk energi dari listrik menjadi panas. Contoh yang lainnya yaitu adalah rice cooker. Untuk contoh perubahan energi yang selanjutnya yaitu ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada gambar yang ada di papan tersebut. Yang pertama ada kipas angin dan yang kedua ada blender. Terakhir yaitu perubahan dari energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya panel surya yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk yang terakhir kita akan mengetahui nih kesimpulan pelajaran kita hari ini. Perubahan energi dapat membentuk dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sekali energi yang dapat berubah bentuk dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Cobalah perhatikan perubahan energi yang sering terjadi yang ada pada di rumah kalian. Nah, tugas kalian di rumah, coba ya perhatikan benda-benda di sekitar kalian dan temukan perubahan energi apa yang terjadi di sana. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Wah, luar biasa sekali ya semangat kalian hari ini. Terima kasih sudah menjadi anak-anak hebat yang fokus belajar. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, nanti kalau Pak Agus bilang IPAS kelas 4, kita jawab bersama-sama ya. Nanti jawabnya kalian belajar energi, selamatkan bumi. Siap semuanya? IPAS kelas 4, Belajar energi, selamatkan bumi. Wah, tidak terasa ya sudah di penghujung materi. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.